Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustinus Andus Pautar. Saya adalah mahasiswa di Politeknik Negeri Malang. Saya mengambil jurusan Teknik Elektro, Prodi Jaringan Telekom Digital. Saya kelas 2D, absen 4. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek microcontroller saya yang berjudul Rancang Bangun Telecontrolling Palang Pintu Masuk Toko sesuai protokol kesehatan berbasis IoT. Pengertian. Virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini mengakibatkan pergerakan mobilitas manusia terhambat, termasuk kegiatan perbelanjaan. Hal ini menimbulkan dibuatnya protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran dari virus ini. Oleh karena itu, dengan kehadiran dari rancangan sistem ini, diharapkan dapat meminimalisir penyebaran virus ini dan tentu saja memudahkan petugas toko untuk melakukan controlling terhadap para pengunjung toko dari jarak jauh. Jadi petugas tokonya dapat menseleksi atau memilah pengunjung yang akan masuk ke toko, apakah pengunjung itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang ada atau belum. Gitu. Selanjutnya, alat dan bahan untuk rancangan sistem ini saya menggunakan ESP32 sebagai microcontroller. Lalu saya menggunakan sensor PIR atau gerak sebagai input, sensor LM35 atau sensor suhu sebagai input juga. Untuk outputnya saya menggunakan motor DC dan motor stepper. Lalu untuk programmingnya saya menggunakan Codula. Cara kerja berawal dari sensor suhu yang diletakkan sebelum palang pintu masuk toko yang akan mendeteksi suhu tubuh pengunjung yang hendak masuk dan muncul di smartphone petugas. Jadi sensor suhu itu diletakkan sebelum palang pintu toko. Jadi pengunjung yang akan masuk itu mendekatkan anggota badannya untuk diperiksa suhunya ke sensor suhu tadi. Nah, sensor suhu tadi akan mendeteksi suhu tubuh pengunjung, lalu hasil deteksi suhu tubuh pengunjung nanti akan muncul di smartphone petugas. Setelah itu, petugas dapat melakukan kontrol terhadap motor stepper supaya bergerak sehingga palang pintu masuk terbuka dengan menggunakan smartphone. Jadi, jika suhu tubuh yang diinginkan itu sesuai, petugas itu akan membuka palang pintu masuknya dengan menggerakkan motor stepper. Nah, petugasnya itu menggerakkannya itu dari smartphone yang jadi jarak jauh. Nah, setelah melewati palang pintu masuk, pengunjung akan melewati pos untuk pemberian hand sanitizer yang sudah dipasang sensor gerak. Ketika sensor gerak mendeteksi adanya gerakan, akan dikirimkan input ke smartphone petugas. Setelah itu, petugas melakukan kontrol terhadap motor DC supaya bergerak sehingga hand sanitizer dapat disemprot secara otomatis ke tangan pengunjung. Jadi, setelah melewati palang pintu tadi, di situ akan ada pos yang sudah dipasang sensor gerak. Jadi, sensor gerak tadi akan mendeteksi gerakan dari pengunjung. Jadi bisa mungkin melambaikan tangan atau itu meletakkan tangannya di bawah hand sanitizer-nya. Nah, hasilnya nanti akan masuk ke smartphone petugas. Jadi petugas tahu kalau ada orang yang akan disemprot hand sanitizer. Setelah itu nanti petugasnya melakukan menggerakkan motor DC-nya supaya bergerak sehingga hand sanitizer bisa keluar itu dari smartphone mereka. Seperti itu. Tahapan praktikum. Yang pertama, kita mulai dari perencanaan hardware dan softwarenya, lalu ke perancangan sistem, realisasi alatnya, lalu pengujian alat. Setelah itu,
Setelah pengujian alat, kita lihat hasilnya. Kalau alatnya itu gagal, dia kembali lagi ke perancangan sistem untuk dirancang ulang. Jika berhasil, akan masuk ke ini blok pengumpulan data, lalu akan dianalisa dan dibuat kesimpulannya. Untuk blok diagramnya, di sini karena sensor suhu LM35 dan sensor PIR itu sebagai input, maka dia akan memberikan input ke ISP32. Di sini kodula dan internet itu seperti ini smartphone petugasnya, dia saling terhubung juga, jadi bisa melakukan kontrol terhadap motor DC dan motor stepper yang di sini sebagai output. Flowchart rancangan sistem. Di sini inisialisasi suhu dulu, terus input sensor suhu. Jika suhu pengunjung itu kurang dari sama dengan 37 derajat Celcius, ISP32 mengirim sinyal ke petugas untuk membuka portal. Tapi jika tidak, ini harusnya anak panahnya ke atas ya. Kembali lagi ke inisialisasi suhunya, bukan ke selesai. Jadi ini kalau tidak, dia kembali ke atas, ke inisialisasi suhu lagi. Jika petugas sudah membuka portal, terus ke inisialisasi gerak. Jika terdeteksi ada gerak, maka portal yang tadi sudah terbuka akan tertutup, lalu akan disemprotkan hand sanitizer ke tangan pengunjung. Jika tidak, kembali lagi ke pendeteksian adanya gerakan atau tidak. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.